Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau rakit PC gaming kelas Kirihori. Yang dirakit partnya bekas ya, tapi biar kata bekas, umurnya baru 1 tahun dan masih sanggup buat diajak jalan-jalan ke mall. Hehe, maksudnya bermain game. Nah, bagi yang baru kali pertama lihat video ini dan kaget, hilangkan rasa kaget kalian dengan pencet tombol merahnya biar nggak kaget lagi. Ya, kita bakal bahas terlebih dahulu part PC-nya sebelum perakitan ya, biar nggak kaget lagi nih. Intel Pentium Gold G6400. Biar kata dual core, tapi udah 4 thread loh. Jadi terdeteksi seperti 4 prosesor. Kemampuannya kurang lebih sama dengan i3 7100. Harga barunya di atas 1 juta ya. Sekarang bisa ditebus di bawah 1 juta. Sayang, saya nggak nemu harga bekas prosesor ini. MSI H410M Pro VH. Motherboard kelas entry level ini harganya nggak tergolong murah buat barunya. Harga barunya itu di atas 1 juta lebih. Nggak banyak sih, tapi coba kalau di bawah 1 juta. Kan enak tuh, sisanya buat beli bakso, ya nggak? Nah, buat ini bisa dipasang maksimal Core i9, RAM 64GB, dan ASIC-nya udah support SSD M2 NVMe. Tim 8GB DDR4. Ya, salah satu merek yang paling sering saya pakai buat rakit PC. Merek tim ini nggak nemu harga barunya untuk tipe yang sama ya. Jadi di sini gambaran saja RAM 8GB DDR4 merek tim dengan tipe yang lain. Sapphire RX 550 4GB DDR5. Vega ini rilis tahun 2017 dan harusnya udah ada penggantinya, tapi sampai sekarang belum ada. Kemampuannya itu lebih baik dibanding GT 1030. Apalagi memorinya sebesar 4GB. Bikin Vega ini bisa main di resolusi lebih tinggi. Colorful 120GB SATA. Ya, selain produksi Vega Card, Colorful juga ngeluarin SSD. Nah, merek satu ini terkenal dengan harga yang murah dan kualitas yang cukup baik. Harganya cukup murah ya untuk kelas SSD 120GB. Seagate 500GB. Nah, buat nampung data atau juga game rasanya harddisk masih bisa diandalin ya. Dengan ukuran yang besar tapi harga murah, maka harddisk adalah pilihan terbaik. Nimitz TR1100. Casing besutan Armageddon ini punya bentuk yang serupa dengan Keep Gaming Farde. Casing yang dikhususkan buat motherboard micro ATX. Kelebihan Nimitz ini dapat bonus 3 kipas dan juga power supply dengan daya 235 watt. Kekurangannya casing ini sempit ya. Namanya juga murah meriah nih. Dan juga power supply-nya kalau ada dana baiknya ganti yang berkualitas. Thermal pasta Deepcool Z5. Ya, karena ini PC bekas, baiknya kalian siapkan pasta baru ya. Dan untuk kelas murah saya pakein Deepcool Z5. Mau murah lagi ambil Z3. Kalau mau ngawur pakai odol. Ya, seperti biasa kita pasang terlebih dahulu prosesor, pendingin prosesor, dan RAM di motherboard. Sebelum memasang, pastikan kalian cocokkan segitiga yang ada di prosesor dan motherboard. Kita buka terlebih dahulu pengunci prosesor ini dengan cara menekan sambil digeser ke kanan dan tinggal angkat ke atas. Pegang prosesornya dengan posisi seperti ini ya, dan tinggal masukkan ke dalam soketnya secara hati-hati. Kalau kalian nggak sengaja terus jatuh, itu pinnya bisa bengkok semua ya. Terus masukkan pengunci seperti di video. Dan tinggal dikunci dengan cara menekan dan masukkan kembali ke besi pengaitnya. Sekarang kita pasang pendingin prosesornya. Nah, sebelum dipasang, siapkan terlebih dahulu pengunci prosesor ini dengan memposisikan pengunci seperti di video. Ini gunanya biar gampang pasangnya dan gak pakai lama. Oh ya, jangan sampai kelupaan nih, pasang pasta terlebih dahulu, taruh di tengah-tengah dan gak usah banyak-banyak, karena yang berlebihan itu gak bagus, ya nggak? Oke, lanjut kita pasang pendingin prosesor ini. Kalian masukkan terlebih dahulu 4 pengunci ini di lubangnya. Kemudian setelah masuk, silakan kalian kunci dengan cara menekan sampai bunyi klik dengan posisi disilang. Dan langkah selanjutnya adalah pasang power kipas pendingin prosesor di konektor 4 pin. Ya, di motherboard ini ada 2 ya. Ada CPU fan dan ada sys fan. Nah, kalian pastikan pasang di CPU fan ya, jangan di sys fan. Dan buat masangnya, saya yakin kalian nggak bakal kebalik. Kalau sampai kebalik, kalian benar-benar kebangetan itu ya. Dan terakhir kita pasang RAM-nya. Tinggal cocokkan pin RAM dengan slot RAM. Jangan lupa buka dulu pengunci RAM-nya. Tinggal masukkan dan tekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi klik. Ya, setelah selesai, sebelum memasang motherboard ke casing, kita siapkan dahulu casing ini. Nah, karena casing ini kipasnya dicopot, kita pasang terlebih dahulu kipas ini. Di area depan ini bisa dipasang maksimal 3 kipas ya, dan baut penguncinya seperti ini ya. Bautnya itu khusus, kayak ada ulirnya. Kalau disebut baut cacing ya, bukan baut yang cacingan.
Usahakan kabel power kipas itu di posisi sebelah kanan kalau lihat dari depan ya. Hal ini biar terlihat lebih rapi lagi, jadi nggak ada kelihatan kabel-kabel yang berantakan. Oke, lanjut kita pasang power supply terlebih dahulu setelah memasangkan kipas tadi. Masukkan power supply-nya dan posisikan kipas power supply itu di arah bawah biar dapat udara segar dari luar. Siapkan 4 baut pengunci power supply, bentuknya seperti ini ya, dan baut ini juga dipakai untuk VGA dan hard disk. Ya, lanjut kita pasang hard disk 3,5 inch di casing ini. Karena casing ini penempatan hard disk 3,5 inch yang agak hardwareisasi, istilah lain dari manusiawi ya. Maka baiknya kalian pasang hard disk terlebih dahulu ya. Posisi hard disknya itu kebalik ya, tapi alhamdulillah data di dalamnya nggak ikutan kebalik. Sorry bercanda. Ya, lanjut siapkan 4 baut pengunci hard disk dan silakan kalian pasang baut pengunci ini di hard disk ya. Nah, di casing ini kabel manajemen itu tergolong kurang baik. Saran saya, pasang terlebih dahulu kipas area belakang dan masukkan kabel power kipas di lubang yang posisinya pas di belakang motherboard. Jadi tahu kan kenapa wajib dipasang duluan sebelum pasang motherboard? Biar nanti kita nggak kesulitan untuk memasukkan kabel ini. Posisikan kipas seperti ini ya, karena tugas kipas bagian belakang maupun atas itu untuk pembuangan ya. Jadi jangan sampai salah posisi. Satu lagi yang perlu dimasukkan ke dalam lubang kabel manajemen adalah kabel power prosesor 4 pin. Lagi-lagi kalau seandainya kalian pasang motherboard terus mau memasukkan kabel power ini, itu nggak bisa ya, karena ketutup motherboard. Ya, sekarang kita pasang back panel motherboard. Biar nggak kebalik, ingat aja nih ada 3 lubang audio itu posisinya di bawah. Masukkan dan tekan dari dalam biar lahiran. Maksudnya biar terkunci nih back panelnya. Nah, sekedar informasi, kali pertama kalian beli casing, itu pada umumnya baut dudukan itu ada yang belum kepasang ya. Tapi untuk casing-casing sekarang biasa udah kepasang 6 baut dudukan seperti yang ada di video. Kalau udah kepasang, itu nggak perlu dibuka lagi, terus pasang ulang, kayak nggak ada kerjaan ya. Ingat, waktu adalah uang. Hemat waktu, kita bisa jadi orang kaya, katanya sih. Nah, kalau di sini baut dudukannya berlebih, baiknya dicopot aja nih, biar nggak mengganggu pemandangan. Angkat motherboard dengan memegang pendingin prosesor ya. Terus jangan dibanting nih. Nah, terus kalian masukkan secara perlahan ke dalam casing nih. Oh ya, karena ada 2 kabel yang posisinya pas di belakang motherboard, kabel power prosesor 4 pin dan juga kabel kipas. Posisikan kabel tersebut biar gak mengganggu pemasangan motherboard sambil memasukkan input output ke back panel. Oke, beres. Sekarang tinggal kunci motherboardnya dengan baut pengunci ukuran kecil. Nah, ukurannya seperti ini ya, beda dengan baut dari power supply maupun hard disk. Dan silakan kalian pasang. Sebelum memasang baut ini, pastikan posisi lubang di motherboard dengan baut dudukan motherboard ini pas ya. Karena kalau melenceng sedikit aja, itu bautnya nggak bisa dipasang. Parahnya, baut dudukan motherboard ini ikut muter pas mau kita copot. Jadi ya, bikin ribet ya jelasnya. Oke, lanjut lagi nih, kita pasang SSD-nya. Di sini SSD-nya nempel di casing ya, tepatnya di belakang motherboard. Baut penguncinya itu sama seperti baut motherboard ya, dan silakan kalian pasang 4 baut pengunci, 2 di atas dan 2 di bawah. Di sini saya cuma memasang 3 ya, karena ribet kalau dari bawah, kecuali casingnya ditidurin. Lanjut kita pasang kabel SATA dan kabel power SATA ke SSD maupun hard disk. Dan silakan kalian rapikan kabel front panel dan juga kipas. Masukkan ke lubang seperti yang ada di video. Sekarang kita pasang kabel front panel dulu nih. Yang pertama saya pasang kabel audio bagian depan nih. Rasanya nggak bakal kebalik ya. Terus kalian pasang kabel USB 2.0, kabel power reset, power LED plus minus dan HDD LED. Sekarang kita pasang 2 kabel SATA ini secara bergandengan. Ini biar kelihatan lebih rapi ya. Kalau terpisah malah kelihatan nggak rapi. Nah, pas di sebelah kabel SATA ada konektor USB 3.0. Posisikan seperti yang ada di video ya, kebalik juga gak bakal mungkin bisa masuk. Dan di sebelahnya lagi kita pasang kabel power 24 pin, posisinya seperti di video ya. Terakhir kalian pasang kabel power prosesor 4 pin. Nah, motherboard ini mewajibkan kabel power 8 pin, tapi nggak masalah ya pakai yang 4 pin. Atau prosesor yang dipakai juga nggak butuh power yang terlalu berlebih. Ayo, capek nggak rakit PC? Saya mah nggak capek buat nulis skripnya ini. Oh sorry bocor. Oke, sekarang kita pasang VGA card-nya. Nah, karena slot ekspansinya udah bolong, jadi tinggal pasang aja VGA-nya. Posisikan pengunci VGA dengan posisi terbuka seperti ini ya, dan tinggal dikunci dengan 1 baut pengunci yang ukurannya sama dengan baut
power supply maupun hard disk. Langkah terakhir merakit PC adalah merapikan kabel-kabel yang terlihat nggak rapi. Ya, kalian gunakan kabel tis yang berwarna hitam untuk merapikannya. Kalau seandainya kabel yang warna kuning, nanti ya kelihatan seperti teh kucing. Oh ya, ada yang kelupaan nih, karena kita pakai 4 kipas di casing ini, kita pasang terlebih dahulu powernya dengan cara digandeng seperti di video. Lanjut kita rapikan juga kabel-kabel yang berantakan di area belakang casing ini. Jadi yang depan udah kita rapikan, lanjut di belakang. Ya kurang lebih seperti inilah penampakan kabel setelah dirapikan, baik depan maupun belakang. Setelah dihidupkan, wow keren banget nih PC. Maksudnya murah meriah tapi keren. Hehe. Nah sekarang gimana performa PC ini ketika bermain game? Ya kita bahas satu persatu gamenya. Nah untuk informasi tambahan di sini saya pakai driver terbaru dari AMD dan juga menggunakan Windows 10 64 bit. Untuk monitornya sendiri saya pakai resolusi 1080p. Dan saya pakai aplikasi perekam layar ya. Secara nggak langsung sedikit ada perbedaan nih ketika kalian pakai perekam layar atau enggak. Kalau kalian main game terus menggunakan aplikasi perekam layar ini, perbedaan frame rate-nya itu kurang lebih 5-8 fps lah. Kurang lebih ya. Jadi kalau seandainya nggak pakai, dia bisa naik 5-8 fps. Kalau pakai, dia bisa turun 5-8 fps. Semoga paham. Genshin Impact. Nah, game satu ini termasuk game yang cukup banyak penggemar. Di sini saya atur game dengan settingan medium. Lancar ya, walaupun frame rate terkadang jatuh di bawah 40 fps. Ya tinggal kalian atur lagi biar lebih nyaman lagi ya. Valorant, nah game online yang cukup banyak penggemar ini berasa enteng banget di PC ini. Kalian bisa main di resolusi 1080p, settingan high dengan nyaman. Padahal posisi ini sedang pakai aplikasi recording juga, tapi masih sangat nyaman ya. PS 2021, ya salah satu game sejuta umat nih dengan frame rate 60 fps, terus render medium, PC ini masih sangat lancar bermain PS 2021. Jelas kalau nggak pakai perekam layar, PC ini lancar jaya dengan settingan tersebut. Tapi kalau sambil merekam, ya baiknya kalian turunkan settingan ke low aja. AC Valhalla, game ini tergolong berat ya, jadi jangan berharap PC kentang seperti ini bisa main game AC Valhalla rata kanan. Yang ada settingannya rata kiri, termasuk resolusinya. Dan itu pun frame rate-nya bisa drop di belasan fps. Tapi frame rate rata-rata itu di kisaran 28 fps. Ya masih bisa sih dengan dipaksa kalau kalian mau main. GTA 5, salah satu game legendaris nih, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda keluar GTA 6. Tapi nggak masalah ya, toh GTA 5 juga grafisnya itu masih sangat bagus. Dengan pengaturan DirectX 11 dan settingan normal, PC ini dapat frame rate di angka 30-40 fps. Bakal naik lagi kalau seandainya kalian nggak merekam layar. Call of Duty World War 2, salah satu game favorit saya nih. Dulu mainnya sampai tamat, sekarang sibuk cari duit. Jadi nggak kekejar nih buat main game sampai tamat. Nah game ini masih cukup lancar dengan settingan optimize video. Dan terlihat di sini sebagian settingan high. Nah kalau mau lebih lancar lagi, tinggal kalian turunkan settingannya jadi medium misalnya. God of War, nah game terbaru ini walaupun dengan settingan low, frame rate yang dihasilkan cukup parah nih, di bawah 30 fps. Tapi kalian bisa dapat frame rate yang lebih baik lagi dengan cara menurunkan resolusi layar. Resident Evil Village, game terakhir yang dites. Dengan settingan VRAM di bawah 4GB biar lancar dan settingan low tentunya, PC ini bisa memainkan Resident Evil dengan sangat baik. Walaupun cuma main di awal-awal ya, minimal ada gambaran kemampuan dari PC ini. Frame rate-nya di angka 40-50 fps. Nah gimana nih, ada niat rakit PC ini dengan perangkat baru? Ya silakan aja ya, kalau dihitung kasar barunya itu di kisaran 6 jutaan ya. Dan harga bekasnya itu dapat di angka 3,5 juta rupiah. Rasanya sih cukup masuk akal harganya kalau melihat selisih harga baru dan bekas itu di kisaran 2,5 juta rupiah. Ya sampai di sini aja dulu bahasan PC rakitan bekas harga 3,5 juta rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.